Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini, hari Jumat malam, kita bisa datang bersama-sama untuk kita bisa memuji, menyembah, dan terutama kita bisa mendengarkan firman Tuhan, di mana firman adalah kekuatan dalam hidup kita. Percaya, pasti Tuhan akan membuka jalan buat setiap permasalahan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa malam, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang besar. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk kami bisa memulai ibadah doa malam ini. Terima kasih atas semua apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang selalu setia, taat dan patuh akan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir di setiap kegiatan kami, di setiap pekerjaan kami, di setiap apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong kami, Tuhan Yesus pasti memberkati kami, dan terutama Tuhan Yesus sangat mengasihani kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya kami bisa bersandar, berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa datang, kita bisa memuji, kita bisa memuliakan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatnya betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat-sangat bersyukur buat apapun yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur
nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan, karena firman adalah pelita bagi kaki kita untuk kita bisa menampaki hari demi hari. Apapun yang kita lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Percaya bahwa tangan Tuhan tetap akan menolong kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ya Tuhan, ini hidup kami. Kami membawa hidup kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau ada buat kami. Bersyukur Tuhan buat apapun yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Di tahun 2021 Engkau telah memberkati kami. Kami percaya di tahun 2002 ini Tuhan tetap memberkati kami. Kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih ya Tuhan buat kesetiaan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Kami ya Tuhan, hidup yang ingin selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Kami percaya indah pada waktunya, hanya kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kami. Memberkati beliau dengan limpahnya, memberkati beliau dengan kesehatannya, memberkati beliau dengan hikmat dan akal budi yang daripada-Mu saja. Memberkati kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menilik satu persatu kami. Firman-Mu pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Bible Class kita. Kita seri yang ke-74 ya. Latar belakang kitab ini di bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan
memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum mereka masuk tanah perjanjian, dan kitab Ulangan ini mencatat 4 khotbah Musa dan yang didengarkan oleh generasi baru. Nah, kata kunci kitab Ulangan ini adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu ketika mereka keluar dari Mesir, dan generasi baru ini mereka harus mengulangi lagi perjanjian itu karena mereka sebagian besar juga belum mendengar. Ayat kunci kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it run on me. Nah, kita sudah sampai di Ulangan pasal 27 ya, khotbah Musa bagian yang ketiga tentang berkat dan kutuk. Tapi kita belum sampai di sana, kita masih membahas tentang pengaturan. Jadi ada 2 bagian dalam khotbah Musa bagian yang ketiga ini, perintah untuk pembaruan perjanjian, dan kita hari ini kita masuk tentang 12 kutukan ya, 12 kutukan. Minggu kemarin kita sudah baca kutukan pertama dan kedua. Kita sambung ya hari ini kutukan ketiga dan selanjutnya. Dan bagian yang kedua yang akan kita pelajari adalah berkat dan kutuk, tapi nggak bisa kita lakukan sekarang setelah selesai pembahasan tentang 12 kutukan itu. Sekarang mau tidak mau karena kita bahas tentang 12 kutukan ya, dan masing-masing kutukan dari kutuk ketiga ada kutuknya, ada penjelasannya, dan harus ada penerapannya. Mengingatkan kembali, Ulangan 27 itu pembaharuan perjanjian ya, karena mereka akan masuk tanah perjanjian, dan sekarang ini mereka harus mengulangi pembaharuan perjanjian itu. Nanti ketika masuk harus memperbaharui lagi. Tempatnya di mana? Ada 3 tempat yang mereka pakai di Gunung Ebal yang mengucapkan kutuk bagian utara, dan Gunung Gerisim yang mengucapkan berkat di bagian selatan, dan tempat yang di tengah adalah Sikem di mana imam-imam ada di sini. Ingat ya. Nah di sini Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benyamin ada di Gunung Gerisim. Dan suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon dan Naftali ada di Gunung Ebal. Yang di tengah adalah para imam yang berdiri di antara mereka berdua dengan tabut perjanjian. Di Gunung Gerisim mengucapkan memberkati bangsa, di Gunung Ebal mengutuki bangsa. Ingat ya, kemarin kita sudah bahas, mereka nggak usah naik gunung, kasihin yang tua-tua. Mungkin saya membayangkan yang tua dan anak-anak itu berisiko tinggi. Dan Yosua 8 ayat yang ke-33 menolong kita untuk mengerti bahwa mereka hanya berdiri di kaki gunung itu. Ya. Oke. 12 kutukan ya. Sesi sebelumnya kutuk yang pertama dan kutuk kedua. Nah, kutuk pertama itu bicara tentang dengan sembunyi-sembunyi mereka membuat penyembahan berhala, dan kutukan yang kedua yang melanggar perintah kelima dengan mengutuki ayahnya dan ibunya seperti itu. Sekarang kita lihat kutukan yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-17. Terkutuklah orang yang melanggar batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi ingat ya, kutuk ketiga ini terjadi karena mereka melanggar perintah ke-8, melanggar batas tanah sesamanya manusia. Perintah ke-8 itu apa? Ini, jangan mencuri. Nah, jadi melanggar batas tanah sesamanya itu sama seperti mencuri. Latar belakangnya, ingat ya, zaman sekarang ini kalau kita punya rumah, kita punya pagar. Pagar itu menolong kita untuk melihat ya, ini batas rumah kita, batas sebelah kanan dan kiri, muka dan belakang. Zaman sekarang kita pakai pagar ya, tapi zaman dulu dikasih tanda, dipatok, dikasih, orang Jawa bilang tetenger ya, ditandai tengara itu, landmark itu, kasih batu atau tiang.
Dan itu yang menolong orang itu melihat. Nah, kalau bicara batu dan tiang, gampang sekali ngapus landmark itu. Lalu dipindahkan setengah meter. Tapi setengah meter kalau kali 100 meter, panjang sekali itu ya. Itu sebabnya tanda itu, batu, landmark, tetengar bahasa Jawa ya, tenggara, tenggara itu yang di masa orang Romawi itu dianggap suci sampai didewakan seperti ini. Kenapa Allah mengutuk? Allah mengajari mereka untuk mengucapkan kutuk ini, dan ingat yang mengutuk itu Allah. Ingat ya, tetangga itu mau memperkaya dirinya sendiri dengan tidak jujur. Itu sama dengan mencuri properti, dan dia berlaku tidak adil yang paling utama di sini. Ingat, itu tanah warisan dari Allah, tidak boleh pindah tangan. Kalaupun dijual tahun ke-7 mesti dikembalikan. Dan itu sudah dibagi oleh Yosua. Musa dan Yosua sudah bagi. Itu sebabnya urusannya urusan sama Allah. Terkutuklah orang yang melanggar batas tanah sesamanya. Dan seluruh bangsa itu berkata amin. Betul, ya benar. Nah, menurut literatur ekstra biblikal ya, literatur buku-buku referensi di luar Alkitab, ini masalah terbesar dan tersebar luas di wilayah timur dekat kuno. Bahkan sebelum orang Israel eksodus keluar dari Mesir, ini masalah besar. Dari mana kita tahu? Ayub 24 ayat kedua dikatakan ada orang yang menggeser batas tanah. Saudara katakan loh, Ayub kan ditulis sesudah kitab Ulangan. Ingat ya, Ayub itu hidup pada era Abraham. Mungkin sebelum era Abraham. Kenapa? Umurnya 210 tahun. Ayub masih hidup 140 tahun setelah dia mengalami bencana itu. Berarti dia umurnya 210. Abraham saja umurnya 175 tahun. Ayub itu nomaden. Sama seperti Abraham. Ayub itu kekayaannya dihitung dari ternak yang dia milikin. Ya, dari ternak yang dia milikin. Itu yang kita bisa menolong. Cerita Ayub ini mungkin dia hidup pada era Abraham, bahkan sebelumnya seperti itu. Nah, ingat, kita balikkan soal persoalan penyerobotan tanah ya, pemindahan patok gitu. Dan ini masalah tersebar luas dan akhirnya sampai di Israel waktu mereka masuk. Makanya kalau memindahkan patok itu berurusan dengan Allah. Sekarang apa sih penerapannya buat kita? Sama masalah kita. Ini masalah, lihat ya, tanah dikaflingi oleh warga. Merasa tanahnya bersertifikat dikuasai, tapi kenapa diambil orang lain, dipatok-patok, dijual? Makanya ini orang Palembang ya. Ini sama juga ya. Ini dari berita 1, sejumlah PNS di Kupang menyerobot tanah orang lain dan dipidanakan ya. Ini dari apa ya, kompas.com. Ini ceritanya di Surabaya ya, tentang mafia tanah menjual 56 hektar tanah milik warga yang meninggal. Nah, korbannya dari apa ya? Dari pegawai negeri sampai anggota TNI. Nah, itu sebabnya kalau saudara lihat dengan Alkitab ya, pemerintah itu adalah kepanjangan tangan Allah, pedang Allah. Makanya di masa kini negara itu menjadi alat Tuhan untuk mengatur masalah ini ya. Ada beberapa pasal ya dan penjelasannya. Pasal 386 KUHP mengatur perbuatan mengambil, merampas hak milik orang lain, tanah melawan hukum. Perpu 51 tahun 1960 mengatur larangan memakai tanah tanpa izin, yang dapat dijerat siapa pelaku dan pihak yang memberi bantuan, seperti itu. Dan jangan lupa ada kutuk Tuhan sendiri. Ya. Oke. Kutuk berikutnya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata
Amin. Ini kutuk keempat ya. Ada beberapa pengertian. Ini metafora. Misalnya dengan sengaja mengarahkan orang yang tidak mengerti ke jalan yang salah atau ke jalan yang jahat. Balik lagi ayatnya ya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta, bisa buta sungguhan atau bisa buta dalam arti kiasan, ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Wow, saya merasa berdosa. Saya ingat ketika dulu waktu kuliah di STI di Jogja, di S1, ya, ingat ya di STI itu ada banyak orang kuliah di situ dari Sabang sampai Merauke. Dan saya menggodai teman saya, seingat saya dari Kalimantan. Nah, kalau kamu beli di warung, jangan lupa, Bu, saya segawon. Bu, saya segawon itu, Bu, apa itu? Ya nasi, sego kan sekawo. Tapi sebetulnya Bu, saya itu anjing. Aduh, saya berdosa itu. Minta ampun. Oke. Atau meletakkan batu sandungan ya di jalan orang lain. Orang lain bisa tersandung. Ini metafora ya. Atau bisa menyebabkan orang musafir tersesat jalan. Seperti orang buta ya. Tanya jalan. Yang satu bilang kiri, yang satu bilang kanan. Yang betul yang mana? Itu kan kadang-kadang kita temui ya. Tapi kita sekarang punya Google Map, punya Waze seperti itu. Atau menuntun orang lain untuk mengambil jalan yang salah. Nah, masalah sipil, moral, agama seperti itu ya. Apalagi memberikan nasihat kepada orang lain padahal kita bukan ahli. Dan memberikan nasihat yang buruk. Nah ini loh, ini yang paling banyak di Indonesia ya. Bukan dokter tapi ngasih obat. Sakit apa? Oh minum ini. Aduh capek saya ya. Dengar baik-baik itu. Atau mengambil keuntungan dari orang cacat. Orang cacat dibodoh-bodoh seperti itu. Atau menggoda orang lain meninggalkan jalan Allah lalu pergi kepada dosa. Dan ditegaskan ya, kalau orang buta menuntut orang buta, keduanya pasti terjatuh ke dalam lubang. Itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius. Ini disampaikan dalam perjanjian baru ya. Oke, apa penerapannya buat kita? Tadi itu saya sudah melakukannya ya, minta ampun sama Tuhan ya. Jadi jangan jadi penyesat, tapi jangan juga mau disesatkan. Ini paling banyak juga ya. Saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu ketika khotbah hari Minggu ya. Banyak pendeta, maaf saya ralat, beberapa pendeta sukanya khotbah berkat, duit, diberkati, tapi tidak bawa orang kepada Tuhan Yesus. Itu masalah besar. Bukan fokusnya ya. Dan jangan lupa kutukan Tuhan Yesus yang tadi itu, orang buta nuntun orang buta, tapi ada lagi. Lukas 17 ayat 1 sampai 2. Yesus berkata kepada muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan. Nah seperti ini batu kilangan. Diikatkan pada lehernya, dilemparkan ke dalam laut. Pasti orang itu mati. Ya, hati-hati. Oke. Kutukan berikutnya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ini kutukan kelima ya. Kutuk ini terjadi karena apa? Mudah sekali bagi orang Israel mengambil keuntungan dari masyarakat yang miskin. Ingat ya, miskin kan gampang ditindas. Yang punya uang lebih berkuasa. Jadi bagi orang asing, minoritas. Ingat ya, Kristen itu minoritas di dunia ini. Bukan, secara minoritas di Indonesia ini. Yatim piatu, janda, itu kaum lemah, tidak punya siapa-siapa yang bisa bantu dan bela. Hakim dalam pengadilan mungkin tergoda melakukan yang tidak adil. Kenapa? Lawannya berduit. Lalu janda, yatim piatu, orang asing bisa dikalahkan sama yang berduit. Itu terjadi kan sampai sekarang kan. Masih ingat enggak perumpamaan Tuhan Yesus? Ada seorang janda yang
mengajukan perkaranya kepada hakim berkali-kali. Nah, ingat ya, terjadi di masa PL, PB, dan sekarang ini. Nah, masyarakat dan hukum punya kewajiban ya melindungi hak anak orang asing, anak yatim, janda. Ingat, karena mereka miskin, tidak punya teman, tidak punya hoping, tidak punya kolega, tidak punya pembela, dan apa untungnya bagi kita berbuat baik buat mereka. Nah, kata memperkosa dipakai dalam frasa kita yang kita baca ya, itu berarti berbelok. Berarti bicara juga penyesatan, bicara pembelit-belitan yang adil dan benar. Ingat, Allah yang bela. Ini yang paling bagus ya. Kalau kita minoritas ditindas, siapa yang bela kita? Allah. Amin. Ini penerapan buat kita ya. Ada berita juga ya di Detik News. Ada, bayangkan ya, anak ABG yatim, tidak punya siapa-siapa, pamannya kerabat dekatnya yang memperkosa. Jahat sekali itu. Ini masalah ada di hukum online tentang janda pahlawan yang didakwa, dipersoalkan menghuni rumah. Tapi ternyata saksi ahli mengatakan, oh ini bukan penghuni liar. Ya, karena mereka memperjuangkan haknya seperti itu. Nah, itu sebabnya ingat, saya kan sampaikan minggu lalu ya, negara adalah alat kepanjangan tangan Tuhan. Negara menyandang pedang. Makanya negara juga yang mengatur besarannya hak janda, yatim piatu. Ini Tribun ya, pensiunnya janda, duda, dan orang tua PNS yang meninggal. Negara yang mengatur juga ya. Ini penerapan-penerapan buat kita. Dan jangan lupa ada Allah yang secara khusus. Kutukan berikutnya ayat 20. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ini kutukan ke-6 ya. Nah, 4 kutuk berikut ini ditujukan kepada salah seorang yang melakukan 4 hubungan seksual. Nah, kutuk ke-6 ini salah satunya ya, dari ini keterkaitannya ya. Nah, memang kutukan ke-6 ini ayat 20 ini berlaku untuk orang yang melakukan hubungan intim dengan siapa? Ibu, bisa ibu kandung, bisa ibu tiri, atau gundik ayahnya waktu ayahnya masih hidup atau waktu ayahnya sudah meninggal. Entah ayahnya masih hidup, ayahnya meninggal, nggak boleh dilakukan. Itu sebabnya itu karena katakan terkutuklah. Ini perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Istilah puncak kain ayahnya ya. Ingat ya, ini mengungkapkan tentang kegiatan perkawinan dari si ayah. Ini simbol tindakan dalam perkawinan. Tadi itu kehormatan ya. Kalau menyingkapkan berarti melanggar kehormatan itu. Ingat ya, ayat 20, 21, ayat 20, 22, 23 ini berhubungan dengan 7 perintah itu. Perintah apa sih? Perintah ke-7? Jangan berzina. Tegas sekali. Diulangi 12 kali dalam perjanjian baru. Ingat ya, secara khusus tentang incest ya. Imamat 8 ayat 7. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan dia ibumu. Jadi janganlah kau singkapkan auratnya. Ibu tiri, Imamat 8 ayat yang ke-8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Ini bisa berarti ibu tiri, bisa selir ya. Tadi sudah tegas ya. Entahkah mereka ayah masih hidup atau ayah sudah meninggal. Tegas sekali. Jadi ini larangan buat seorang anak untuk berzina dengan ibunya sendiri ya. Bahkan ibu tiri yang tidak ada ikatan darah sama sekali tetap nggak diperbolehkan. Kenapa? Suami dan istri, papanya menikah dengan mama tiri itu satu daging. Sama dianggap Tuhan ya. Itu alasannya seperti itu. Nah, secara biologi ya, incest itu potensinya tinggi sekali
keturunannya secara biologis jadi lemah, baik secara fisik tubuh maupun mental. Makanya kenapa ada banyak yang cacat mental, dan itu sebabnya itu mematikan. Kalau saudara mau bahas tentang misalnya, itu dibahas ya kemarin ya di sekte-sekte sesat, kalau saudara masih ingat ya. Oke. Nah, kenapa incest itu akumulasi genetiknya membawa sifat lemah pada kedua dua orang tua, dua pasangan itu dalam satu individu, nanti anaknya seperti itu. Jadi ingat ya, terkutuklah orang yang tidur dengan ibunya atau istri ayahnya. Ini gambaran eufemisme tentang hubungan seksual. Dan ingat, hubungan seksual itu mesti terbatas. Kenapa Alkitab berkata begitu? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan keduanya menjadi satu daging. Hanya spesial, khusus suami dan istri. Dan ingat, seksualitas itu hadiah ilahi ya, berkat Tuhan. Jadi hubungan seks antara suami dan istri itu berkat yang Tuhan kasih kepada suami istri, dan sah sesudah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itu menjadi dorongan yang kuat untuk saling mengikat satu dengan yang lain. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab di Korintus ya, ketika orang melakukan perzinahan, dia mengikat dirinya dengan wanita zina itu. Oke, balik lagi ya, kutukan ke-6 ini ya. Makanya aturan ini harus didefinisikan dan diatur demi suatu masyarakat yang damai dan tahan lama. Kenapa? Kalau pelanggaran ini bukan saja ada kutukan dari Tuhan, tapi mempengaruhi stabilitas rumah tangga, pasti ribut, keluarga, masyarakat, dan negara. Kalau masyarakat tidak punya tatanan, negara itu runtuh. Makanya Tuhan atur ya, tatanannya kuat, stabilitasnya kuat. Dengan apa? Dengan mengutuk tindakan incest ini. Ada dua alasan kekudusan. Yang pertama itu masa lalu. Ingat ya, orang Israel mereka berasal dari Mesir 400 tahun. Budaya Mesir itu kenangan seumur hidup mereka selama 400 tahun itu harus dibuang. Kenapa? Salah satunya ada budaya yang tercatat tentang keluarga kerajaan, ada aturan incest. Kayak gini. Biasanya di kerajaan-kerajaan lama itu, ini kawin dengan ini kawin dengan ini, satu keluarga. Supaya apa? Kekuasaan, kekayaan, harta semuanya tidak keluar. Itu Tuhan tidak mau. Nah di masa depan ada budaya budaya Kanaan, mereka masuk Kanaan ya, dan orang Kanaan melakukannya. Dan ini pengaruh moralitas yang buruk yang di negeri akan mereka diamin. Jadi saya membayangkan di Yosua pasal 8 nanti ya, kutuk ke-6 ini terasa sekali bagi suku Ruben. Jelas sekali. Kenapa? Anak-anak dari istri sah umumnya berdiri di gunung berkat Gerizim. Anak budak dari Gundik berdiri di gunung kutuk Ebal. Tapi Ruben harus gabung dengan anak dari Gundik. Kenapa? Ruben putra sulung Lea, dia kehilangan hak kesulungan karena dosa incest. Bukan lagi engkau yang terutama, karena engkau menaiki petituran ayam. Kejadian 49 ayat 4. Ini Ruben, anak Lea, dia incest dengan Bilha. Ditegaskan oleh Tuhan. Lihat ya, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Saya keluarkan yang warna kuning ini. Ruben
bersama dengan anak gundik dan para imam di tengah dengan tabut perjanjian. Ini memberkati bangsa, ini mengutukin. Oke, penerapannya buat kita apa hari ini? Ternyata di perjanjian lama ini diulangi lagi. Absalom pada waktu dia kudeta, Ahitofel memberikan saran kepada dia untuk lihat itu, gundik ayammu ada 10 ditinggal menjaga istana, supaya orang-orang yang mengkudeta, kan mereka hatinya kan sama Daud ya pertama awalnya ya. Tapi ketika melakukan kudeta, Ahitofel memberikan nasihat, coba kamu melakukan tindakan tidur dengan gundik itu. Dan saudara, dan kamu akan melihat orang-orang akan dikuatkan. Wow. Absalom melakukannya. Di perjanjian baru, 1 Korintus pasal 5. Terbatas ya ayat kita baca ya, ayat 1 sampai 5. Ada orang yang berzina dengan istri ayahnya. Itu mama tirinya atau mama kandungnya, mungkin besar mama tirinya ya. Percabulan yang bahkan tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya itu. Alkitab katakan begitu. Dan dihukum oleh Tuhan, diserahkan kepada iblis. Itu hukuman Tuhan. Dan ingat, ada satu suku ya, namanya suku Polahi di pedalaman Gorontalo. Dia budayakan kawin incest. Jadi di suku Polahi ayah bisa menikahi putri kandungnya, anak laki-laki bisa mengawini ibunya, anak perempuan menikahi dengan adik kandung, tidak ada yang menentang. Di Zimbabwe, di beberapa negara, kalau sudah browsing ya, terlalu banyak. Tapi mereka melakukan ya, seperti ini. Dan jangan lupa, pelanggar perjanjian Allah ini bawa kutuk Tuhan. Semuanya dikutuk. Mau pilih mana? Berkat atau kutuk? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar Bible Class. Berkati kami semuanya. Terima kasih untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa. Engkau sudah memberkati kami, menolong kami untuk bisa belajar bersama-sama. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang kudus berkat kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat rohani jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Jangan lupa berikan persembahan.